apa nomor sih tadi? Lap nomor. Tambat lagi. Bagi sambutan dapat, boleh sambutan saya ketemu. Supaya tidak menunggu kegiatan tuh. Sekali, mari kita tepuk tangan. Sambutan yang berikutnya, sambutan yang mewakili orang tua ayah anda kami liris supaya segera naik panggung. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan bukan protokol. Sebelum saya ingin menyampaikan salam hangat dari Ketua Kerukunan Keluarga Manggarai yang rupanya pada hari ini banyak acara yang harus dijalankan. Saya sendiri saja seharusnya sudah berada di Dayak jam 12. Ya, tapi karena di sini agak terlambat, ya mau tidak mau di sana juga terlambat. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada protokol, kemudian ketua panitia, dan juga sebagai penanggung jawab umum Sanggar Budaya Manggarai ini. Saya sendiri baru mengenal, ya, mungkin karena saya keterbatasan pergaulan, sehingga baru saya mengenal namanya Sanggar Budaya Manggarai. Ya,
baru saya mengenal. Hari ini saya boleh berbangga, saya dalam masa perjalanan hidup hampir 40 tahun di Makassar ini, baru saya temui anak-anak kreatif, anak Manggarai. Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasanya apa? Kamu memulai dengan tidak punya apa-apa. Ya, saya juga dulu memulai dengan tangan hampa, hanya bermodalkan otot untuk membentuk diri. Ya, tapi ini luar biasa ya. Hari ini kamu coba menampilkan apa namanya, temanya itu menggali potensi daripada peserta Sanggar Budaya ini. Salah satu program kamu adalah Master of Ceremony. It's great ya, you start with English. Luar biasa, memulai dengan bahasa Inggris. Memang betul apa yang dikatakan oleh penanggung jawab Sanggar ini, bahwa mengapa alumni Makassar itu amat lemah di kompetisi ketika kamu berada di kampung. Sungguh lemah sekali. Sudah banyak sekali cetakan-cetakan dari sini, hampir banyak yang menganggur. Karena apa? Kita belum siap, belum mempersiapkan diri kapan harus bisa berkompetisi dengan orang lain. Ya, saya sendiri saja ini, kami ada berapa orang ya dari Manggarai, hanya 4 orang saja yang bisa lolos untuk menjadi pegawai itu di Goa, pegawai negeri. Hanya 4 orang saja. Ya, itu pun karena kami sudah berbuat banyak baru dihargai. Ini adalah sebuah cara yang luar biasa yang dilakukan oleh Sanggar Budaya. Dan ini merupakan PR bagi saya. Kebetulan saya juga adalah salah satu badan pengurus kerukunan keluarga Manggarai. PR buat saya bagaimana caranya agar Sanggar ini harus didukung dan harus lebih ditingkatkan. Ya. Dan memang harus didukung. Saya selalu bercanda kepada teman-teman waktu ikut rapat kerja di kerukunan keluarga Manggarai. Saya banyak dapat dari teman-teman itu istilah-istilah Manggarai. Lalu saya ucapkan begini, barangkali sebaiknya kita juga akan nanti buka muatan lokal bahasa Manggarai. Ya, untuk anak-anak kami yang lahir di sini. Terutama ya mungkin yang harian mereka tahu, tetapi ada istilah-istilah seperti tadi. Saya anggap itu adalah tingkat intermediate atau tingkat advance, ungkapan seperti itu. Ya, jadi ada tingkat dasarnya, ada intermediate dan ada tingkat lanjutan, ya advance itu. Jadi model seperti ini yang kamu buat sama apa namanya yang hari ini luar biasa. Nah, karena pembentukan diri kita memulai dari seperti ini. Saya kembali pada diri sendiri. Datang dari kampung tidak punya apa-apa. Di sini saya belajar banyak. Ya. Profesi pertama yang saya dapat adalah sebagai seorang pekerja bangunan. Setelah itu naik 1 tingkat menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi jangan lihat pembantu rumah tangganya. Ketika saya bergabung dengan orang di sini, maka banyak orang saya kenal untuk merubah mentalitas saya. Ya. Menjadi pembantu rumah tangga profesinya, tetapi pergaulan jangan dulu. Ya, saya punya banyak teman karena mereka punya organisasi. Ada organisasi bahasa Inggris itu namanya Victoria English Conversation Club. Di situ ada kumpulan para sarjana, para dosen, para profesional di Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu saya hanya cuma pembantu yang melayani mereka dan meniru apa yang mereka lakukan. Ternyata itu tidak salah. Itu adalah benar. Lalu saya disekolahkan. Saya adalah mantan pembantu rumah tangga yang eksklusif. Mengapa eksklusif? Pembantu rumah tangga dipanggilkan guru untuk belajar, ngajar di rumah, les, kata saya. Hanya untuk merubah nasib saya. Itu luar biasa, orang Bugis. Nah, orang yang tidak punya sama suku dengan kita. Orang yang punya agama yang berbeda. Tetapi mereka telah menanamkan kepada saya, orang ini harus satu saat akan menjadi manusia yang berarti di antara manusia yang lain. Sama dengan kamu ini.
Ya, kalau pulang kampung seperti yang ketua katakan tadi, pulang kampung itu garuk kepala. Kalau dikasih tugas garuk kepala dengan apa segala macam alasan, karena tidak punya percaya diri. Untuk itulah disinilah tempat kamu untuk melatih. Ya, ada banyak cara yang lain yang bisa kamu membentuk diri. Tetapi kalau mau tahu persis tentang adat Manggarai, mengapa tidak? Kita harus membentuk seperti ini. Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Tadi saya tanya, ini terdiri dari mana? Apakah hanya Manggarai saja atau Manggarai Timur, Manggarai Barat? Ternyata 3 unsur dari Manggarai Timur, Barat, dan Tengah. Artinya kita tidak bisa bergantung kepada salah satu kerukunan. Ya, kalau kamu sudah menyatakan bahwa kami berkomitmen berdiri sini, kenapa tidak? Ya, bukan saya tidak mendukung, saya pasti mendukung. Kenapa kamu datangnya dari 3 unsur, dari 3 kabupaten? Tidak bisa kerukunan bercampur tangan dalam sini, tetapi diminta supaya kerukunan itu harus memberikan dukungan, memberikan support kepada anak-anak ini. Karena dengan cara ini kita juga tidak bisa menghilang budaya kita, budaya Manggarai. Tadi itu sih siapa yang bawa kapu tadi itu luar biasa. Ya, saya sendiri yang begituan saya tidak tahu. Ya, kalau tamat SD, masuk SMP, masuk SMA, lalu minggat ke sini. Yang begituan itu saya tidak tahu. Jadi saya hanya menganga dan menonton. Saya sifatnya kan kalau yang begituan, saya hanya menonton. Oh iya, betul. Kan bukan bidang saya. But if you give me a chance, ya, kalau Anda memberikan kesempatan buat saya dengan kemampuan saya akan bisa lakukan. Ya, tapi kalau seperti itu adalah saya tidak tahu. Ya, untuk itu saya atas nama kerukunan salah satu ketua dari kerukunan keluarga Manggarai sangat mendukung, dan ini yang merupakan modal buat saya ketika saya bertatap muka dengan teman-teman yang lain. Saya akan bawa ini, tolong ini diperhatikan, jangan memandang karena ini adalah dari 3 kabupaten lalu kita tidak mendukung, jangan, harus kita dukung, tumbuhkan ini, ya, tumbuhkan sanggar budaya ini, ya, sudah bagus, sudah pintar, banyak menari. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang menikah, wah, luar biasa, ada penari kita yang sudah bagus, sudah profesional. Tinggal hubung saja ketua, tinggal kita diskusikan berapa biayanya. Itu sudah luar biasa, ya. Tetapi satu hal yang penting, jangan konsen pada ini saja, tapi ingat tugas pokok, tugas utama, tugas belajar itu, ya. Tugas belajar itu yang paling diutamakan, nah itu yang diamanahkan oleh orang tua. Organisasi itu penting, tempat kita berlatih, tempat kita mencari sahabat yang banyak. Karena di sana kita akan banyak belajar ilmu, ya. Di tempat ini kita banyak belajar karakter manusia, ya. Tetapi satu hal yang penting, kalau kita dikirim sama orang tua untuk sekolah, tanggung jawab kita terhadap orang tua itu penting, ya. Itu amat penting sekali. Untuk itu saya menaruh harapan yang begitu besar kepada sanggar budaya ini agar ini lebih ditingkatkan, ya, lebih ditingkatkan. Dan kalau ada kegiatan begini, sebisa mungkin beberapa bulan sebelumnya lah, itu cari orang tua. Siapa tahu ada yang alis naik, ada yang begini, dan tidak dapat yang begini. Tahu maksudnya, ya, yang berbuka hati, yang suka memberi, ya. Tapi ini sudah luar biasa. Dari kesederhanaan ini, semua itu kesuksesan tidak langsung ke atas, harus memulai yang sederhana ini. Dan ini adalah merupakan sebuah cerita nanti. Bila sanggar ini menjadi sanggar yang namanya sudah lebih besar, jangan lupa nama ini dan siapa pendirinya, siapa yang protokolnya waktu itu, siapa penarinya, jangan lupa itu dicatat. Karena satu saat dia akan berkembang dan berkembang. Amin. Ya. Jadi sebagai kata pesan saya lebih profesional lagi supaya ada bernilai. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ayahanda
yang telah membawa sambutan. Mari kita tepuk tangan yang sangat meriah buat ayahanda kita yang luar biasa dari tadi sampai saat ini bersama dengan kita. Puji Tuhan sampai selesai nanti kita bersama. Ada satu kegiatan juga sebelum lanjut kegiatan kita, yaitu Mbata, bicara tembarai Mbata. Sehingga bagi teman-teman saya yang anggota Mbata supaya persiapkan diri naik di panggung dan lanjut Mbata. Tadi sambil anggota hadir sini. Tadi saya sangat merinding waktu ayahanda kita tadi berbicara tentang baru pertama kali dengar kata-kata seperti yang di Tua Kapu tadi. Sangat luar biasa dalam arti disinilah kita bahas hal itu, berbicara tentang goet Manggarai. Kian itu gitu. Bentar, mundur. Mundur terus, mundur terus. Yang sangat meriah buat teman-teman kita. Inilah tradisi Manggarai. Kami di Sungguh Minasa tentunya berdomisili dengan di sekitar kita adalah orang-orang Minang. Sekali lagi bahwa itu adalah suatu kebanggaan buat saya sendiri, dan pada hari ini suatu kebanggaan lagi bahwa saya dipercayakan untuk boleh menjadi
juri, untuk MC, sekalipun sebenarnya di sini dengan berhubungan dengan bahasa-bahasa Manggarai, tetapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paling tidak saya akan memberikan apa yang saya sudah tahu, apa yang saya sudah alami selama ini, dan saya akan memberikan sumbangsi itu untuk kemajuan adik-adik sekalian dari Manggarai. Karena saya adalah salah satu yang sangat menyukai juga budaya apapun itu. Bukan secara kebetulan bahwa saya bisa ada di tengah-tengah teman-teman, saudara-saudara terkasih yang suku Manggarai. Bukan satu kebetulan, tentu suatu rencana indah dari Tuhan bahwa saya dilibatkan di dalam, karena saya juga ingin tahu banyak hal tentang budaya Manggarai. Ya, puji Tuhan boleh terlibat di dalamnya, dan budaya Makassar, budaya Toraja, budaya yang lain juga saya mempelajarinya. Ya, oke. Teman-teman sekalian, suatu kebanggaan juga untuk adik-adik dari sanggar ini. Orang yang terlibat di seni, di dalam dunia seni, adalah orang-orang yang multi talent. Bukan hanya sebagai penari, karena ini adalah sanggar, sebagai penari menarikan tari-tari adat Manggarai, tidak. Tetapi bisa saja besok-besok bisa kemarin Bapak koordinator, ketua umum kemarin ada di rumah, boleh saja ke depan kita bisa kolaborasi tari Toraja dengan Manggarai. Oh, itu tidak masalah dan sangat bagus. Kita bikin beberapa etnis dan kita persembahkan dalam satu acara event-event. Ya, itu suatu hal yang luar biasa tentunya. Dan di samping sebagai penari tadi, dalam sanggar itu sebagai penari kadang juga ada juga yang penyanyi. Nah, diperlengkapi lagi, tadi saya dengar suaranya bagus-bagus, walaupun tadi merubah teks sendiri, ya nggak apa-apa ya. Terus ini lagi diperlengkapi lagi dengan mencari bakat-bakat Master of Ceremony di dalam sanggar ini. Suatu hal yang luar biasa bahwa diperlengkapi semua yang ada, sudah ada dan diperlengkapi lagi. Yang pasti orang-orang seniman atau orang seni itu adalah orang-orang multi talent. Ya, multi talent. Dan seperti yang tadi, kalau pulang kampung disuruh MC, jangan tunduk, saya tidak bisa, kan malu. Kita sudah dari kota, tentunya yang bukan kita sombong dengan orang dari di daerah, tidak. Tapi tentu kita lebih bisa melihat berbagai suku yang ada di kota Makassar, bukan di suku Manggarai saja, tetapi kita sudah bisa buka mata bahwa kita tentu lebih bisa berpengalaman. Bukan berarti, maaf sekali lagi, tanda kutip, kita tidak memandang enteng orang-orang yang ada di daerah, tetapi tentu karena kita sudah tinggal di sini, ada perbedaan-perbedaan budaya yang kita dapatkan, dan itu menjadi pengalaman yang terbaik yang kita bisa bawa pulang ke daerah kita masing-masing. Disuruh jadi MC, mesti jadi penyanyi, apalagi penari, itu dari sanggar Manggarai pasti bisa. Ya, oke. Selanjutnya mungkin itu saja dulu dari saya. Sekali lagi sedikit saya mau sampaikan tentang lomba ini. Bekal untuk adik-adik yang akan lomba sebanyak 12 peserta. Tolong dibedakan di dalam lomba nanti protokoler dengan Master of Ceremony. Protokoler itu adalah membawakan acara di acara-acara resmi seperti acara pemerintah. Acara pemerintah tentu dengan kostum yang lengkap, rapi, jas dan atau pakaian adat, lengkap dengan tata rias, ya, dan non improvisasi. Oke, non improvisasi. Jadi pemerintah ada Bapak Presiden yang datang, jangan kita sebagai MC improv terus, improv. Sementara badan acara kita sudah susun dengan baik dan memang non improvisasi. Kalau acara yang formal seperti itu, acara yang kita bisa improv adalah kita masuk ke dalam acara-acara yang bebas, ya, acara bebas. Seperti apa misalnya wedding, itu penting, itu harus improv. Wedding, acara ulang tahun instansi, acara lomba-lomba seperti ini,
Ya, MC-nya tadi luar biasa. Pertama kali memuji diri sendiri itu luar biasa. Ya, dan itu memang awal perkenalan supaya kita dilihat yang audiens yang ada di bawah. Oh iya, siapa sih MC-nya? Nah, gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menarik perhatian dari para audiens yang ada, sehingga di dalam kita memandu acara itu, membawakan acara itu, kita bisa mengontrol semua yang ada. Jangan sampai belum apa-apa gugup sendiri MC-nya di atas, lututnya begini di atas. Tentu acaranya akan tidak menarik sama sekali, akan garing. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, perhatikan dua kategori yang kita harus perhatikan. Ada beberapa, ada 10 penilaian, kriteria penilaian ada di situ, tetapi yang perlu diperhatikan dua saja dulu yang saya kasih tahu, bahwa yang harus diperhatikan adalah protokoler dengan master of ceremony itu berbeda, ya, itu berbeda. Ingat lagi, acara resmi dengan acara bebas itu kita bedakan. Jadi kita bisa improv dan ada, kalau protokoler jangan improv. Kemudian kalau misalnya di acara-acara bebas silahkan improvisasi sebanyak mungkin, tetapi jangan bertele-tele, bikin orang bosan, jadi boring semuanya. Oke, terima kasih dari saya, itu dari saya. Nanti untuk kriteria penilaian akan dibacakan lagi selanjutnya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Selamat siang dan selamat berlomba. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia dan anggota Sanggar Budaya Manggarai yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala cinta kasih-Nya, atas segala berkah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ada beberapa penyampaian. Yang pertama, jumlah peserta perlombaan Master of Ceremony berjumlah 12 orang. Sumber dana panitia, uang pendaftaran dari peserta lomba. Yang kedua, kontribusi dari anggota Sanggar Budaya Manggarai. Dan yang ketiga, panitia mengadakan basar futsal. Itu sumber dananya. Dan selanjutnya, bila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati kita semua, saya minta maaf. Seperti pepatah mengatakan, bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti, dan bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim koordinator kegiatan hari ini. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan sekali lagi saudara Budaya Manggarai yang sudah membantu kepanitiaan dan menyiapkan acara ini dengan baik sehingga terlaksana dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kos Andi Sele. Jadi semua CKE, Ban Kue dan Tua, Tengah Sangkai, Ngasang Beta. Jadi terima kasih Sagen Taung untuk sama di teone tepat ho. Jadi Sagen Taung Deman. Jadi utuh kehadiran Ngasang Beta, Ngasang Kae lontot sama cek. Mai damai jadi. Sama-sama jadi daripada lontot tadi mending sama-sama non. Dokir kosong kursi soal. Jadi acara lo olite sesuai agenda mungkin yang saya baca perlombaan MC. Jadi Master of Ceremony bahasa Indonesia itu pembawa acara ya kalau bahasa Indonesia. Jadi pembawa acara. Jadi butuh atau setelah butuh atau karena ini adalah tahap latihan pembinaan bagi anggota sanggar untuk bisa tampil orang banyak. Karena minggu semakin doa semakin gerget acara. Jadi taranggon teki ngasang kerengan deh sampai mereka. Melotop saya teman. Oke kosong kursi soal. Jadi kita rame kita ya acara itu. Dari suku. Jadi oh minta tinggi nengah juga nggak mereka. Jadi dari Pak Lotop itu Lotop saya oke kursi soal. Jadi itu Ente Mas CKN, Ban Kue dan Tua serta para undangan yang saya hormati Kakak Dazo dan juga Pak Fidalis. Jadi kita angkat tema di sini menggali potensi anggota dalam rangka menanggapi tuntutan masyarakat. Jadi SBM sadar betul bahwa bagaimana kondisi saat ini, terutama kaum muda yang ada di Kota Makassar ini. Jangan dulu bisa di Manggarai lah, kita bicara dulu di Kota Makassar ini. Jadi pengalaman saya itu berbagai rangkaian acara, baik di Sanggar Budaya Manggarai, tolong ngatur. Jadi baik di Sanggar Budaya Manggarai itu susah sekali kita mencari MC. Suruh satu tidak mau, suruh satu punya alasan, bikin alasan-alasan.
Jadi itu pengalaman. Jadi banyak saya ikut acara juga di Kota Makassar ini, terutama acara orang-orang Manggarai juga kita punya, sering blunder pada saat acara. Baik itu pengaruh dari panitia pelaksana, susunan acaranya, maupun dari MC itu sendiri. Jadi bicara mengenai tuntutan masyarakat ini bicara kondisi sosial maksudnya di sini. Jadi kondisi sosial ini artinya dibutuhkan sebenarnya seorang MC, seorang pembawa acara. Karena pada dasarnya bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, otomatis ada kelompok-kelompok kegiatan yang kita laksanakan. Jadi makanya butuh seorang protokol, arti pembawa acara yang notabene-nya berkompeten. Tentu untuk menjawab itu semua harus ada pembinaan dan pelatihan atau yang kita laksanakan sekarang adalah perlombaan. Oleh karena itu, Sanggar Budaya Manggarai Makassar melaksanakan perlombaan MC pada hari ini untuk menjawab hal itu. Makanya saya undang Ketua KKM dan dihadir oleh Bapak Fidelis, terima kasih. Harapannya bisa lihat anggota-anggota Sanggar ini yang bisa MC pada hari ini dan bisa dipercayakan untuk acara-acara depannya. Kan jujur saya pengalaman sendiri acara-acara orang ini sering blunder acara. Jadi harapannya Bapak Fidelis sebagai perpanjangan tangan dari keluarga Manggarai, jadi bisa dipercayakan depannya kalau bisa ada acara-acara saya serahkan ke Sanggar Budaya Manggarai sesi acara terutama bagian protokol maupun isi acara lainnya sehingga bisa tertata dengan baik mengenai acara. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua sebenarnya Sanggar Budaya Manggarai juga sadar bahwa sebagian besar jadi yang datang ke sini adalah orang rantauan. Mohon maaf sekali untuk teman-teman saya yang bekerja dan juga mungkin ada yang masih SMA juga gabung di Sanggar ini. Jadi sebagian besar yang gabung di Sanggar Budaya Manggarai adalah mahasiswa. Percaya atau tidak percaya teman-teman, kalau teman-teman pulang kampung, yakin dan percaya di tengah-tengah masyarakat, ketika kita pulang dari kota seperti ini dan apalagi sudah selesai kuliah ataupun lagi mahasiswa, pulang kampung pasti diberikan kesempatan, misalnya acara pusat sekolah kan, atau acara-acara apa, pasti sering dipercayakan untuk menjadi pembawa acara. Oleh karena itu harapan saya bahwa teman-teman Sanggar saat ini kesempatan luar biasa. Jadi jangan main-main, persiapkan diri kalian, asal mental kalian, anggap diri bahwa kalian itu bisa. Ketika kalian bisa tampil di sini, yakin dan percaya, niscaya kalian juga akan bisa tampil di acara-acara lain, baik di Kota Makassar nanti, terutama ketika pulang kampung. Karena kalian juga membawa nama Makassar di sini. Karena mungkin teman-teman sadar bahwa sering ada persepsi yang kurang enak tentang mahasiswa Makassar maupun pemuda yang di Makassar ini ketika pulang ke Manggarai. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan hari ini. Makanya Sanggar Budaya Manggarai berikan ruang untuk perlombaan MC untuk semua anggota peserta yang 12 itu. Jadi gunakanlah waktu kalian hari ini bersama para juri kita. Dan bisa sendiri juga sebentar untuk menambahkan para juri kita ini, Kakak Jo ini jadi tidak bisa diragukan lagi. Jadi saya memang sering ikut acara itu melihat beliau ini. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi dia yang nanti akan juri nanti yang menilai teman-teman dan juga pembekalan pengetahuan bagi teman-teman untuk menjadi pembawa acara. Jadi mungkin itu terkait dengan penjelasan acara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fidelis, Kak Jo, semua Dema CKE, Kosan Disele, beserta tetangga-tetangga yang lain sudah hadir di sini. Terima kasih. Sekali lagi mewakili panitia dan juga pengurus Sanggar Budaya Manggarai, mohon maaf. Mungkin persiapan kami berbagai kekurangan pada hari ini, tapi kami punya niat yang luar biasa untuk kita silaturahmi pada hari ini. Ini adalah momen silaturahmi untuk kos besar Disele beserta yang tetangga-tetangga ini. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kita doa bersama, mudah-mudahan cuaca bersahabat pada hari ini dan berjalan lancar acaranya dan juga semua yang ikut MC ini berguna nanti di tengah-tengah masyarakat. Jadi mungkin saya yang perlu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik, terima kasih kepada Ketua Sanggar Budaya Manggarai yang sudah memberikan sambutannya. Sambutannya sudah luar biasa sama sekali, sehingga mari kita aplaus buat ketua kita yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih.